Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita pada bangsa ini, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalian berdiri ya, anak-anak. Ya, Bu. Ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, semua nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Kita duduk kembali anak-anak. Siapa yang hari ini tidak masuk? Hafiz. Kenapa? Sakit. Semoga diberikan kesembuhan dan bisa kembali pembelajaran ya. Ya, Bu. Kemarin kita sudah belajar tentang sila-sila Pancasila. Jadi hari ini kita belajar tentang norma dalam kehidupan. Apa yang terjadi jika tidak ada norma? Enggak. Bertengkar. Apalagi tidak tertib, Banyak tidak pelanggaran. rukun. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang norma dalam kehidupan. Baik, norma itu apa anak-anak? Aturan. Apalagi? Tata tertib. Peraturan. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat. Norma itu dibutuhkan untuk panduan tatanan dan pengendalian tingkah laku. Apa saja tujuan norma itu? Untuk melindungi kepentingan dan menghindari perselisihan. Ya, tujuan norma itu adalah untuk melindungi dan menjaga ketertiban. Di dalam norma itu terdapat berapa? 4. Sebutkan apa saja? Kesusilaan, kesopanan, agama, dan hukum. Ya, norma ada 4, yaitu ada kesusilaan, kesopanan, agama, dan hukum. Ibu akan menjelaskan norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu apa anak-anak? Norma yang dari manusia. Ya, norma kesusilaan adalah norma yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan dapat membuat kita dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Biasanya apabila melanggar norma kesusilaan itu, kita dapat mengalami penyesalan. Nah, di dalam norma kesusilaan itu terdapat contoh. Contohnya apa saja? Berperilaku jujur, tidak minta izin saat meminjam barang orang lain. Ya, contohnya norma kesusilaan itu adalah berperilaku jujur, tidak menyontek pada ujian, terus izin saat meminjam barang orang lain. Yang kedua ada norma kesopanan. Apa itu norma kesopanan? Norma yang bersumber dari pergaulan hidup manusia. Perilaku. Baik, ya, norma kesopanan itu adalah norma
norma yang bersumber dari pergaulan dengan manusia atau cara kebiasaan kita. Contohnya yaitu apa? Berkata sopan, mengucap salam ketika bertemu. Ya, contohnya adalah berkata sopan kepada guru. Maka dengan menggunakan tangan kanan memberi salam saat bertemu. Minum duduk. Ya, minum duduk. Yang ketiga ada norma agama. Norma agama apa itu? Yang tentang syariat agama. Ya, norma agama itu bersumber dari Tuhan yang berisi perintah dan larangan. Contohnya apa saja? Sholat. Menaati perintah Allah. Ya, dilarang memakan daging babi. Apabila melanggar kita mendapatkan dosa. Apabila melakukan mendapat pahala. Ya, benar sekali. Yang keempat ada norma hukum. Apa itu norma hukum? Aturan negara. Lembaga Negara. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh lembaga resmi negara atau pemerintahan. Apabila kita melanggar norma hukum itu, kita dapat kena sanksi ataupun denda. penjara, Bu. Ya, sanksi penjara. Contohnya yaitu apa? Mati, Bayar pajak. Bayar pajak dengan tepat waktu. Apalagi Lalu lintas. beli KTP bagi yang berusia 17 tahun. Pakai helm ketika berkendara. Ya. Punya STNK. Oh iya, benar. Sim. Apa kalian sudah paham dengan materi norma dalam kehidupan? Paham. Jadi, Ibu Zini akan membagi menjadi 2 kelompok. Yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2. Apakah sudah selesai? Jika sudah selesai, perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan. Dimulai dari kelompok 1, silakan. Norma agama yang pertama ada berdoa sebelum kegiatan, kedua mengucapkan syukur atas nikmat, norma kesusilaan yang pertama ada minta maaf ketika melakukan kesalahan, yang kedua tidak mengucapkan terima kasih setelah dibantu, norma kesopanan yang pertama bertutur kata yang lembut kepada orang tua, yang kedua mengantri dengan tertib, yang terakhir norma hukum yang pertama mematuhi rambu lalu lintas, yang kedua membuang sampah pada Kelompok 2. Pertama, norma agama yaitu aturan yang bersumber dari ajaran agama dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhan serta sesama manusia. Yang kedua ada norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat secara resmi oleh lembaga negara dan bersifat mengikat serta memaksa. Selanjutnya, norma kesopanan. Aturan yang berkaitan dengan cara bersikap, berperilaku dan berinteraksi dalam pergaulan sehari-hari. Dan yang terakhir, norma kesusilaan, yaitu aturan yang berasal dari hati nurani atau suara batin manusia. Apakah benar? Benar. Jika benar, kita kasih tepuk wow. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Silakan kembali ya, anak-anak. Bentar, anak-anak. Nah, di sini Ibu
ada kuis. Nanti kita akan menjawab bersama-sama ya. Norma agama bersumber dari Ajaran Tuhan. ya, ajaran Tuhan. Benar sekali. Norma adalah aturan yang dibuat untuk mengatur perilaku manusia. Norma yang berasal dari hati nurani disebut norma Kesopanan. kesusilaan. Contoh norma kesopanan adalah mengucap salam saat memasuki rumah. Norma hukum memiliki sanksi berupa Hukuman tegas. tegas seperti denda atau pidana. Anak-anak kita cerdas sekali ya. Apakah pembelajaran hari ini sangat menyenangkan? Menyenangkan. Apakah ada yang sulit? Tidak. Untuk mengevaluasi pembelajaran pada hari ini, kita belajar apa saja tadi? Norma. Norma adalah Aturan. atau peraturan yang dibuat. Terus norma ada berapa? 4. Apa saja? Kesusilaan. Kesopanan. Ya, norma ada 4, yaitu norma agama, hukum, kesusilaan, dan kesopanan. Untuk evaluasi pembelajaran pada hari ini, Ibu kirim lewat WhatsApp paling murid ya, nanti kalian kerjakan. Untuk minggu depan dikumpulkan. Untuk minggu depan pembelajarannya adalah keberagaman daerah Indonesia. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, kita membaca doa ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.